Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang untuk rekan-rekan semuanya yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu. Selamat datang di ruang belajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisnu Jepara. Kali ini saya akan coba berbagi sharing terkait dengan di ulasan, yaitu topik khususnya pada mata kuliah studi kelayakan bisnis, yaitu pada aspek pasar. Jadi aspek pasar itu menjadi sangat penting dalam menyusun sebuah studi kelayakan bisnis. Untuk apa sih? Mengkaji dan menilai produk apa sih yang nanti akan kita sajikan kepada konsumen. Itu di aspek pasar. Ada beberapa hal yang nanti dibahas dalam kaitannya di aspek pasar di sini. Jadi aspek pasar, jadi saya sampaikan di awal bahwa ini adalah salah satu aspek yang memang harus ya dikaji. Kaitannya apa? Untuk kelayakan sebuah proyek bisnis. Jadi dalam menyusun ya sebuah ide bisnis ya, terkait dengan produk apa sih yang akan diberikan kepada konsumen atau pelanggan. Jadi yang menyusun terkait dengan di ide bisnis di sini, yang menyusun terkait dengan di rencana bisnis perlu mengkaji yang namanya di aspek pasar. Tuh. Di aspek pasar itu nanti produk apa, bagaimana kira-kira permintaannya, itu perlu kita pahami. Jadi jika aspek pasar yang dituju ini tidak jelas, ya, jadi prospek bisnis ke depan ya, pun juga pasti tidak akan jelas. Ini terkait dengan di aspek pasar. Jadi maka risiko kegagalan dalam bisnis ini juga akan semakin tinggi atau semakin besar. Maksudnya di sini, jadi dalam menyusun sebuah rencana bisnis, Anda perlu ya memahami aspek pasar. Ya. Apa saja sih pasar apa sih yang nanti akan dituju terkait dengan di produk kita? Ini perlu dijelaskan. Ya. Kita perlu produk ini itu dikhususkan misalnya untuk ya para kaum pria. Produk ini dikhususkan khusus untuk para kaum wanita. Atau misalnya ya aspek pasar ini yang dituju berarti produk ini itu dikhususkan untuk apa? Khusus untuk ya orang umur antara berapa? Kurang dari 6 tahun. Atau misalnya khusus untuk balita atau khusus yang lain. Atau juga misalnya kita bagi, kalau di dalam pemasaran itu ada namanya segmentasi. Ini untuk kalangan menengah ke bawah, ini untuk kalangan menengah ke atas, atau ini khusus untuk kalangan menengah. Jadi kita perlu tahu aspek pasar itu yang perlu dituju. Jadi jika aspek pasar dalam produk kita itu jelas, maka apa? Rencana bisnis yang kita buat itu juga akan jelas. Jadi jika aspek pasar yang dituju itu jelas, maka risiko keberhasilan terkait dengan bisnis kita juga akan tinggi. Ya. Dan begitu juga untuk sebaliknya. Ya. Apabila aspek pasar kita tidak jelas, maka apa? Risiko kegagalan dalam bisnis kita itu juga akan tinggi. Nah, terkait dengan di kelayakan bisnis, terkait dengan di aspek pasar. Dari analisis aspek pasar, jadi akan diketahui jadi keberadaan potensial ya dari sebuah bisnis yang sedang atau baru berjalan. Ini. Jadi keberadaan bisnis, posisi dari sebuah bisnis itu bisa dilihat dari aspek pasar. Jadi aspek pasar itu berarti apa? Jadi yang sedang berjalan atau yang akan berjalan. Ini terkait dengan di aspek pasar. Berkaitan dengan adanya peluang pasar, jadi Anda perlu memahami, jadi terkait dengan di adanya peluang pasar untuk suatu produk itu hal-hal yang perlu diperhatikan itu antara lain satu. Yang pertama adalah di potensi pasar. Kira-kira kebutuhan pasar itu dari produk yang kita buat itu seperti apa? Potensinya bagaimana?
Nah, itu terkait dengan di aspek pasar, di potensi pasar. Kemudian yang kedua adalah jumlah konsumen potensial. Jadi konsumen yang mempunyai keinginan dan hasrat untuk membeli produk tersebut. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi kaitannya dengan di peluang pasar itu adalah potensi pasar dan hasrat dari para konsumen itu seperti apa terkait dengan produk yang nanti kita tawarkan bersama. Tentang perkembangan ataupun pertumbuhan penduduk ini juga akan berpengaruh terhadap kaitannya di jumlah konsumen ya dan potensi pasar di sini. Jadi apa? Jadi daya beli. Jadi daya beli itu merupakan kemampuan konsumen dalam rangka membeli barang. Jadi kemampuan konsumen dalam rangka membeli barang ya mencakup tentang apa? Perilaku dari konsumen tersebut, kebiasaan dari konsumen tersebut, kemudian preferensi konsumen, serta kecenderungan permintaan masa lalu dan lain-lain. Itu terkait dengan daya beli. Jadi kemampuan konsumen seperti apa sih? Oh, bisa lihat histori sebelumnya. Bisa dilihat kaitannya kebiasaan konsumen. Bisa dilihat preferensi konsumen. Kan itu. Jadi misalnya gini, jadi kayak kebiasaan dan perilaku itu kalau misalnya kita di ini ya, kalau di Jawa itu ada yang namanya musim orang begawi. Orang gawe. Apalagi kalau misalnya musim kalau di bulan besar. Ya, bulan besar. Itu kan apa? Permintaannya daya beli terkait dengan di yang namanya gula pasir ya, bahkan ada ya rokok itu kan sangat tinggi. Itu perilaku konsumennya apa? Jadi itu adalah kebiasaan atau waktu-waktu periode di mana orang akan banyak membeli untuk apa? Untuk disumbangkan, untuk menyumbang pada orang lain. Itu di daya beli. Kemudian kecenderungan itu ya, kecenderungan permintaan masa lalu itu juga ya bisa dilihat. Oh, kalau misalnya biasanya di bulan Desember ya, di bulan Januari itu permintaannya seperti apa sih, cenderung naik apa cenderung turun atau cenderung stabil. Itu kan dari analisis yang dilakukan terkait dengan di aspek pasar. Kemudian tentang kaitannya di perkembangan dan pertumbuhan penduduk, yang kedua adalah di pemasaran. Pemasaran di sini menyangkut tentang apa? Strategi yang digunakan untuk meraih sebagian besar ya potensi ya atau peluang pasar ya, atau seberapa besar pengaruh strategi ya tersebut dalam meraih besarnya market share. Jadi ini adalah menyangkut tentang bagaimana sih tahapan, cara yang digunakan. Jadi untuk apa? Untuk meraih, untuk ikut ambil ya, dalam mendapatkan apa? Tadi potensi pasar, dalam mendapatkan apa? Daya beli ya. Ikut berpartisipasi bagaimana? Jadi harapan dari organisasi bisnis pasti apa? Inginnya 100% itu dikuasai oleh kita. Makanya ada beberapa jenis terkait dengan jenis pasar. Jadi itu terkait dengan di aspek pasar. Secara teoritis ya, pengertian pasar itu sendiri, jadi secara teoritisnya, jadi dalam ekonomi, jadi pasar itu menggambarkan semua pembeli dan penjual yang terlibat dalam transaksi aktual atau potensial terhadap barang atau jasa yang ditawarkan. Itu adalah di terkait dengan di pasar. Jadi secara teoritis. Jadi pasar itu adalah menggambarkan antara penjual dan pembeli ya secara aktual, baik itu yang potensial, yang berpotensi untuk membeli ya ataupun belum. Jadi ibaratnya yang sudah beraktivitas, yang sudah bertransaksi atau berpeluang untuk bertransaksi ya terkait dengan di kebutuhan barang ataupun jasa. Itu di secara teoritis ya, teoritis dalam ekonomi terkait dengan di pengertian pasar. Atau dengan kata lain, pasar itu merupakan tempat bertemunya dua kekuatan, kalau saya bilang. Kekuatan apa? Kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Jadi bertemunya dua ya kekuatan antara kekuatan permintaan dan penawaran. Ini kan akan saling tarik menarik
Ya, kira-kira yang kuat yang mana? Kan itu. Jadi kalau misalnya ya dari aktivitas ini, jadi bertemunya antara permintaan dan penawaran ini juga akan berimbas pada sebuah harga. Ya, ada sebuah harga. Jadi dalam hukum ekonomi, hukum permintaan, ya, pada saat permintaan itu tinggi, ya, permintaan itu tinggi, maka harga akan ikut tinggi apa ikut rendah? Harga akan ikut tinggi, permintaan tinggi. Tapi pada saat harga itu tinggi, ya, maka apa? Permintaan akan menjadi rendah. Tapi juga sebaliknya, pada saat harga itu rendah, maka permintaan akan menjadi tinggi. Ini dalam hukum ekonomi. Jadi apa? Orang akan punya persepsi masing-masing terkait dengan sebuah produk tersebut. Mumpung murah, gitu. Anda misalnya di era sekarang ini banyak mungkin ya perusahaan-perusahaan startup ya yang menyajikan apa? Diskon-diskon yang luar biasa, flash sale dan lainnya. Pasti dalam situ ya karena munculnya harga yang rendah, permintaannya juga akan semakin tinggi. Yang butuh barang tersebut itu ya entah itu di rumahnya sebenarnya butuh atau enggak, itu juga sama-sama akan ikut ya, mencari peluang ya, mencari ibaratnya adalah mengadu nasib untuk bisa mendapatkan barang itu dengan harga murah. Itu terkait dengan itu. Jadi ada 3 faktor yang menunjang terjadinya sebuah pasar. Terjadinya pasar berarti ada hubungannya dengan 3 faktor ini. Jadi yang pertama adalah orang dengan segala keinginannya. Jadi, adanya seseorang yang memiliki keinginan yang luar biasa terhadap apa? Sebuah barang ataupun jasa. Itu mulai adanya pasar. Faktor yang pertama. Yang kedua, itu adalah daya belinya. Orang punya segudang keinginan, kemudian punya daya beli yang tinggi, dan tingkah laku dalam pembelian. Itu akan berpeluang terjadinya sebuah transaksi dalam kegiatan bisnis. Jadi adanya orang yang menginginkan, adanya kaitannya di dukungan daya beli, kemudian tingkah laku yang mendukung, maka itu akan berpotensi menimbulkan terjadi sebuah pasar. Kaitan di faktor pasar. Yang selanjutnya adalah terkait dengan di permintaan dan penawaran. Karena tadi berhubung kita di pasar, itu pasti berhubungan dengan permintaan dan penawaran. Itu. Pada saat penawaran itu tinggi, ya, maka permintaannya akan cenderung turun. Dan juga sebaliknya. Itu kan berlakunya kaitannya di hukum penawaran. Ya. Jadi permintaan di sini itu merupakan perkiraan akan kebutuhan konsumen atas produk ya, yang mempunyai kemampuan ya, untuk membeli pada berbagai tingkat harga. Jadi permintaan itu, jadi perkiraan ya akan kebutuhan konsumen atas produk kita yang mempunyai kemampuan untuk membeli. Itu di permintaan. Kemudian permintaan ini yang didukung oleh kekuatan jadi tenaga beli. Jadi permintaan efektif. Jadi kalau misalnya permintaan di sini jadi perkiraan akan kebutuhan konsumen ya atas produk kita dan mempunyai kemampuan ya untuk membeli dalam berbagai harga. Jadi jika itu terjadi, jadi oleh kekuatan tenaga belinya, jadi kekuatan tenaga belinya itu mampu, maka inilah yang dinamakan permintaan efektif. Jadi permintaan jika itu misalnya direalisasikan, terrealisasi, terlaksana, itu bisa dinamakan ya kaitannya di permintaan efektif. Sedangkan permintaan yang didasarkan pada kebutuhan saja itu adalah permintaan potensial. Jadi jadi permintaan atau kegiatan perkiraan kebutuhan yang hanya merupakan sebuah angan-angan, tapi kemampuan belinya itu tidak bisa terrealisasi, itu namanya adalah permintaan potensial. Apabila sudah terrealisasi atau bisa terrealisasi,
itu bisa dinamakan dengan permintaan yang efektif. Tapi kalau hanya sebuah sebuah kebutuhan saja dan itu tidak bisa direalisasikan, itu hanya sebuah permintaan potensial. Itu terkait dengan di permintaan dan penawaran. Hukum permintaan kita ingat. Jadi pelajarannya sebelum-sebelumnya, jadi kita histori pengetahuan kita. Jadi dulu kita pernah mengenal yang namanya hukum permintaan. Jadi atau bisa disebut dengan di ceteris paribus, ya, asumsi ceteris paribus. Di mana apa? Bila harga barang meningkat, maka kuantitas barang yang diminta akan berkurang. Jika harga meningkat, maka kuantitas barangnya akan berkurang. Begitu juga sebaliknya, bila harga yang diminta menurun, maka kuantitas barang yang diminta akan semakin naik, akan semakin banyak. Itu hukum permintaan. Ingat, apabila faktor yang lain itu ya nol, jadi ini adalah tidak ada faktor yang lain. Itu terkait dengan di hukum permintaan. Jadi yang diingat. Jadi berpengaruh positif. Jadi pengaruh positifnya itu maksudnya gini. Jadi bila harga barang itu meningkat, orang otomatis apa? Harus menyediakan sumber daya yang lebih untuk membeli barang tersebut. Sehingga apa? Permintaan barangnya, dia kemampuan untuk membeli, ya, untuk menjadi sebuah pasar yang efektif itu juga akan sulit. Misalnya, Anda di sini misalnya pingin punya smartphone yang bagus. Mesti semuanya orang itu pingin semua. Semuanya, pingin semua smartphone yang bagus. Tapi entah itu misalnya merek apapun. Tapi apa, melihat misalnya harganya itu misalnya 10 juta atau 13 juta. Jadi mungkin untuk kalangan ke bawah, kalangan bawah itu menjadi apa? Hanya menjadi permintaan potensial saja atau pasar potensial. Inginnya ada. Tapi apa? Ya, itu harganya 13 juta. Tidak bisa terrealisasi. Kalau sudah bisa terrealisasi, itu namanya adalah di permintaan. Tapi pada saat harga barang itu turun, misalnya menjadi 3 juta, 2 juta, maka apa? Permintaan akan barang tersebut mungkin akan naik. Misalnya kok ada produk iPhone itu ya, pada sekarang yang harganya 13 juta, kemudian ada yang jual 3 juta misalnya, itu kan juga apa? Permintaannya juga akan menjadi meningkat atau tinggi. Itu logika. Atau mungkin dari faktor yang lain, ya, pendapatan seseorang saja, tapi kita anggap itu tidak ada atau yang lain. Jadi keputusan pembelian di sini itu dipengaruhi oleh faktor kualitas, harga, ya, dan pandangan akan nilai produk, ya, kita oleh konsumen. Jadi kualitas di sini itu, ya, ada beberapa kriteria atau indikator yang menjelaskan terkait dengan di kualitas. Ya, kualitas itu bisa dilihat, oh tahan lama, awet, kan itu. Kemudian oh servis purna jualnya itu mudah, ya, dan juga hal-hal yang lain itu terkait dengan di kualitas. Ya. Selain itu juga pandangan akan nilai produk. Jadi misalnya kalau orang itu pakai produk itu menjadi terlihat berbeda misalnya. Nah, itu juga akan berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Oh kalau saya misalnya pakai produk ini, itu mungkin orang akan melihat saya itu beda. Misalnya, oh nilai jual saya itu kalau misalnya, ya, nilai jual saya itu juga akan tinggi. Nah, itu terkait dengan di keputusan pembelian. Kemudian penawaran, tadi permintaan. Dan selanjutnya di penawaran, apa sih sebenarnya penawaran itu? Jadi penawaran itu merupakan kuantitas barang atau jasa yang ditawarkan di pasar. Pada berbagai tingkat harga. Jadi barang apapun yang ditawarkan di pasar dengan variasi dengan harga yang ada, itu adalah di penawaran. Jadi bila barangnya meningkat,
ya, maka produsen akan berusaha meningkatkan jumlah barang yang dijual jika harga barang tersebut meningkat. Jadi kalau harganya itu naik, pastilah secara logika itu orang akan berlomba-lomba atau produsen akan memperbanyak stoknya. Terus apa? Pas barang itu naik, logikanya apa? Bisnismen itu atau orang pebisnis itu pasti ingin cari keuntungan. Dia akan meningkatkan itu. Jadi keputusan penetapan harga itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada di harga barang itu sendiri. Kemudian harga barang lain, ongkos produksi, kemudian tingkat teknologi dan tujuan dari perusahaan. Itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi di harga. Kalau dalam akuntansi itu namanya apa? Ada di yang namanya HPP, harga pokok produk barang itu sendiri. Harga barang lain, jadi sama-sama sabun, kira-kira sabun yang lain itu harganya berapa? Itu. Kemudian ada di ongkos produksi, itu terpaut dengan di harga pokok produksi. Tingkat teknologi, serta apa? Tujuan dari perusahaan. Karena apa? Tujuan perusahaan yang profit dan non profit itu akan berbeda. Jadi kalau perusahaan yang non profit, tentu dia tidak akan memperhatikan kenaikan harga nilai profit. Kemudian permintaan dan penawaran produk itu ditentukan oleh beberapa hal, ada 5 hal. Pertama, nilai produk yang diberikan kepada konsumen, ya. Kemudian harga yang dikenai pada konsumen, harga produk sejenis, ya, atau substitusi atau pengganti. Jadi misalnya sama-sama sabun, ya, merek Lux dan merek Lifebuoy, itu. Nah, itu mungkin akan berbeda. Kemudian ada kualitas produk, ya, yang ditawarkan serta teknologi yang diperlukan untuk kaitannya mengakses atau menyediakan produk tersebut. Dan terkait dengan dibentuk pasar. Jadi bentuk pasar itu ada banyak jenis bentuk pasar. Ada pasar persaingan sempurna, ada pasar monopoli, ada pasar oligopoli, dan ada pasar persaingan monopolistik. Di mana pasar persaingan sempurna ini jumlah produsen itu tidak terbatas. Siapapun, hampir semuanya itu banyak sekali produsen. Produsen bebas keluar masuk pasar. Ya, perbedaan produk satu dengan lainnya itu sangat tipis atau hampir tidak kentara. Tidak ada bedanya. Itu di pasar persaingan sempurna. Jadi setiap orang pun bebas keluar masuk pasar tersebut. Itu persaingan sempurna. Jadi ibaratnya orang itu bisa menjual dengan produk yang sama. Itu paling. Kemudian ada di pasar monopoli. Pasar monopoli ini hanya terdapat satu produsen untuk satu barang. Kemampuan produsen dalam menguasai teknologi produksi yang dipatenkan. Ini pasar di monopoli, hanya satu yang boleh memproduksi, hanya satu yang bisa memproduksi, yang diberi hak untuk produksi. Jadi misalnya ada kayak listrik kan PLN, ya, tidak ada. Ya. Jadi itu. Kemudian ada pasar oligopoli. Ya. Jadi jumlah produsen, ya, lebih dari satu, tetapi barangnya terbatas. Produsennya lebih dari satu, tapi barangnya terbatas. Jadi kalau monopoli, barangnya bisa banyak, tapi produsennya satu. Kebalikannya dengan oligopoli. Kemudian ada di pasar persaingan monopolistik. Ya, produsen bebas keluar masuk pasar, produknya tidak homogen, ya, tetapi dikuasai perusahaan-perusahaan besar. Ini terkait dengan di pasar. Terkait dengan di pasar, aspek pasar, jadi bisa kita lihat di dalam set ini. Jadi ada grafik terkait dengan di aspek pasar. Jadi daur hidup produk atau product life cycle. Di dalam product life cycle di sini perlu kita pahami. Jadi besarnya luas pasar ini berpengaruh terhadap kaitannya di kehidupan atau keberlangsungan eksistensi sebuah produk. Ya.
mengukur dan meramalkan permintaan dan penawaran. Ini kalau dilihat ya, jadi ada grafiknya. Jadi harga, produk dan promosi serta distribusi itu akan berpengaruh terhadap daur hidup yang namanya sebuah produk. Makanya apa? Dalam perencanaan bisnis perlu memperhatikan yang nama pasar yang di dalamnya terkait dengan di produk kita. Jadi bagaimana sih produk ini ya masuk, harganya nanti seperti apa, kemudian bagaimana untuk bisa mempromosikan produk kita ya sampai dengan mendistribusikan produk kita. Itu terkait dengan produk. Jadi pada tahap perkembangan produk sedang diciptakan memerlukan dana yang relatif besar. Itu pentingnya. Membangun sebuah bisnis itu butuh biaya, tenaga, bahkan dana itu tidak cukup sedikit. Ini yang perlu diperhatikan. Maka apa? Perencanaan bisnis ini sangat penting. Kita sudah mengalokasikan dana, tenaga, pikiran itu banyak. Kalau misalnya itu tidak kita buat rencana yang matang, itu yang mungkin ya kasihan nanti ya akan terjadi kegagalan. Dan perlu diperhatikan juga terkait dengan di segmen pasar. Jadi merupakan usaha untuk mengelompokkan pasar ya, dari yang bersifat heterogen menjadi bagian-bagian. Jadi supaya apa? Kita menganalisis segmentasi pasar supaya mudah dilakukan analisis pasarnya. Pasarnya lebih mudah untuk dibedakan. Pelayanan kepada pembeli itu akan maksimal. Ada tahu misalnya kita mau menjual yang namanya produk apa. Pangsa pasarnya 60 tahun ke atas. Berarti pelayanan dan strategi dalam pelayanan kita yang kita tawarkan untuk orang yang usia 60 tahun. Itu kan akan berpengaruh terhadap strategi kita. Kemudian meramal sebuah permintaan. Ya, meramal sebuah permintaan. Jadi permintaan di pasar itu sebenarnya bisa diramal. Jadi ada rumusnya kalau dalam ekonomi itu. I sama dengan NP kali Q. Di mana Q adalah total permintaan pasar. N itu adalah jumlah pembeli di pasar, ya. P harga dan I adalah jumlah. Jadi misalnya dicontohkan di sini. Berapa total permintaan pasar untuk produk ya sarung tenun trosok di perusahaan tenun Jaya Selalu pada tahun 2012 sampai dengan 2014. Jumlah pembeli di pasar tersebut berturut-turut ya sekian ya 3.000, 2.900, kemudian 3.100. Harga per potongnya ya 60.000, 70.000 dan 80.000. Jumlah produk yang terjual berturut-turut adalah 500.000, 600.000, 700.000 per potong. Maka dari informasi ini bisa kita ramal, bisa kita estimasi. Berarti apa? Ki total permintaan pasar itu adalah Ki sama dengan ya, dihitung yaitu dikalikan dengan total permintaan pasar yaitu jumlah pembeli di pasar. Nah, kemudian harga satuan rata-rata dikalikan dengan jumlah yang dibeli pembeli ya rata-rata di per tahunnya, maka ketemunya apa sih? 126 miliar. Itu untuk mengestimasi total permintaan pasar dengan persamaan. Atau mengestimasi wilayah ya permintaan pasar, atau bisa mengestimasi penjualan aktual dan pangsa pasar. Jadi bisa juga dengan rumus sederhana, rumus regresi linear ya, yang kita biasanya dapat paling kenal itu ini. Di hampir semuanya kan pakai rumus regresi linear, logika itu. Jadi Y sama dengan A plus BX. Di mana Y itu adalah variabel terikat. Jadi apa sih yang dipengaruhi? Ya, X itu variabel bebas. A itu nilai konstanta dan B adalah koefisien regresi. Jadi maksudnya apa sih? Jadi jika kita ingin mengetahui jumlah permintaan pasar, maka kita harus tahu. Jadi yang berpengaruh konstannya apa? Variabel bebasnya apa sih? Nah, itu harga atau apa? Jadi keputusannya, jadi jika nilai ya, koefisien regresi positif, maka dikatakan layak untuk dijalankan. Apabila koefisien regresi itu negatif, ya, maka tidak layak untuk dijalankan dalam sebuah pertimbangan terkait dengan di permintaan pasar ke depan. Jadi
Jadi misalnya dicontohkan di sini ada beberapa data. Ya. Jadi setelah dihitung, jadi biaya promosi dan yang lainnya, yang ketemunya adalah di N sama dengan 6. Jadi persamaan regresinya akan keluar. Jadi Y sama dengan min 3,78 plus 2,06 X. Jadi promosinya dan volume penjualan ya, jadi akan berpengaruh positif. Jadi apa? Jadi apabila promosinya itu naik ya, sebesar 2,06, maka penjualan pun juga akan ikut naik sebesar ini tadi satuan, sebesar satu satuan. Itu di penyelesaian. Jadi dari beberapa rumus nanti bisa untuk kaitannya diimplementasikan. Jadi setiap penambahan biaya promosi 1 juta akan menambah volume penjualan 2,6 ribu unit. Seandainya dikeluarkan biaya iklan 20 juta, maka ramalan volume penjualan adalah di 37,42 ribu. Itu yang nanti akan terjual. Ya. Jadi untuk yang seterusnya silakan Anda coba, Anda baca, Anda pelajari di dalam punya dan di dalam modul. Dan ada satu tugas. Silakan Anda buat analisis pasar terkait dengan di produk yang sudah Anda tetapkan di dalam ide bisnis Anda. Buatlah deskripsi dari analisis pasarnya. Jadi seperti apa sih? Jadi untuk pasar dari produk Anda, ya, kemudian nanti yuk digabungkan menjadi laporan studi kelayakan bisnis terhadap ide bisnis yang sudah Anda buat. Itu jadi untuk materinya silahkan nanti ya, Anda baca. Saya cukupkan sekian, semoga memberikan manfaat untuk kita semuanya dan memberikan gambaran terkait dengan di aspek pasar untuk memahami apa itu permintaan, apa itu penawaran, dan bagaimana jenis-jenis pasar itu yang ada dalam produk Anda. Saya akhiri, megalitikum zamane batu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.